Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Maisaro. Saya Esi, saya Nuraliza, saya Rodega Ulfa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengaruh, manfaat, keamanan, dan kemudahan penggunaan terhadap keputusan menggunakan mobile banking dengan kepercayaan sebagai penggunaan mobile banking pada nasabah bank syariah. Oke, baik. Di sini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu project Microsoft Word, yang ketiga tabulasi data hasil sampel, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Selanjutnya, dari bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah dari judul yang kami sebutkan sebelumnya dalam perkembangan digital mengubah transaksi perbankan ke e-banking dan mobile banking. BSI Mobile meskipun berpotensi adopsinya tertinggal. Nasabah mengeluhkan kemanfaatan, keamanan, dan kemudahan penggunaan BSI Mobile, mempengaruhi kepercayaan dan keputusan penggunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut dengan kepercayaan sebagai variabel intervening, terutama di Tangerang Selatan. Pemahaman ini penting bagi BSI untuk meningkatkan layanan dan adopsi mobile banking. Di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2 tinjauan pustaka yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya Esi dari bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Dan selanjutnya ada bab 2 petinjauan pustaka yang dimana teori terkait dengan variabel penelitian. Yang pertama ada perilaku konsumen, yang kedua ada manfaat, yang ketiga keamanan, yang keempat ada kemudahan penggunaan, yang kelima ada keputusan. Yang pertama ada perilaku konsumen. Menurut Setiadi, perilaku konsumen adalah aktivitas yang secara langsung mencakup aktivitas yang berkaitan dengan perolehan konsumsi, penggunaan produk atau layanan. Yang kedua ada manfaat, di mana manfaat merupakan keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu produk atau sistem dapat memberikan manfaat seperti peningkatan kinerja, produktivitas, dan efisiensi yang dikemukakan oleh Sumardi tahun 2022. Yang ketiga ada keamanan. Dalam bentuk bertransaksi, keamanan merupakan hal yang paling penting dan salah satu yang terpenting dalam setiap sistem yang mengimplementasikan teknologi informasi, menurut Ahmad dan Prambudi. Yang keempat ada kemudahan penggunaan, yang dimana tingkat kepercayaan bahwa menggunakan sistem tidak memerlukan banyak usaha. Yang kelima ada keputusan, yang dimana Kotler dan Keller tahun 2017 menjelaskan bahwa keputusan penggunaan merupakan proses di mana seseorang pengguna mengenali masalahnya terlebih dahulu, mencari informasi terkait sistem atau produk tertentu, lalu menguji seberapa baiknya masing-masing alternatif yang tersedia sehingga dapat memecahkan masalah. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian, di mana ada populasi dan sampel. Populasi adalah data yang berarti bagi seorang peneliti dalam lingkup dan waktu tertentu. Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang diteliti dan menarik kesimpulan darinya. Kasmadi dan Sunaria 2014. Yang kedua ada sampel. Menurut Sugiono tahun 2019, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya ada bab 4, temuan penelitian dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian. Yang pertama ada sejarah singkat Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan merger dari 3 bank syariah besar BUMN pada 1 Februari tahun 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri Bunga, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Yang selanjutnya di sini saya akan menampilkan
hasil dari tabulasi data sampel yang dimana ada variabel independen, dependen, dan variabel intervening. Variabel dependennya yaitu kepercayaan yang dimana tertera pada variabel Z yang terdapat 20 responden, dan variabel independen yang dimana ada manfaat, keamanan, kemudahan penggunaan masing-masing memiliki 20 responden, dan yang ketiga ada variabel intervening yaitu kepercayaan yang memiliki 20 responden. Dan terakhir ada variabel intervening di mana ke variabel keputusan yaitu variabel Y yang memiliki 20 responden. Di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2 tinjauan pustaka yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya Esi dari bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Dan selanjutnya ada bab 2 petinjauan pustaka yang dimana teori terkait dengan variabel penelitian. Yang pertama ada perilaku konsumen, yang kedua ada manfaat, yang ketiga keamanan, yang keempat ada kemudahan penggunaan, yang kelima ada keputusan. Yang pertama ada perilaku konsumen. Menurut Setiadi, perilaku konsumen adalah aktivitas yang secara langsung mencakup aktivitas yang berkaitan dengan perolehan konsumsi, penggunaan produk atau layanan. Yang kedua ada manfaat, di mana manfaat merupakan keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu produk atau sistem dapat memberikan manfaat seperti peningkatan kinerja, produktivitas, dan efisiensi yang dikemukakan oleh Sumardi tahun 2022. Yang ketiga ada keamanan. Dalam bentuk bertransaksi, keamanan merupakan hal yang paling penting dan salah satu yang terpenting dalam setiap sistem yang mengimplementasikan teknologi informasi menurut Ahmad dan Prambudi. Yang keempat ada kemudahan penggunaan yang dimana tingkat kepercayaan bahwa menggunakan sistem tidak memerlukan banyak usaha. Yang kelima ada keputusan yang dimana Kotter dan Keller tahun 2017 menjelaskan bahwa keputusan penggunaan merupakan proses di mana seseorang pengguna mengenali masalahnya terlebih dahulu, mencari informasi terkait sistem atau produk tertentu, lalu menguji seberapa baiknya masing-masing alternatif yang tersedia sehingga dapat memecahkan masalah. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian di mana ada populasi dan sampel. Populasi adalah data yang berarti bagi seorang peneliti. Dalam lingkup dan waktu tertentu, populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang diteliti dan menarik kesimpulan darinya. Kasmadi dan Sunaria 2014. Yang kedua ada sampel. Menurut Sugiono tahun 2019, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya ada bab 4, temuan penelitian dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian. Yang pertama ada sejarah singkat Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan merger dari 3 bank syariah besar BUMN pada 1 Februari tahun 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri Bunga, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dari tabulasi data sampel yang dimana ada variabel independen, dependen, dan variabel intervening. Variabel dependennya yaitu kepercayaan yang dimana tertera pada variabel Z yang terdapat 20 responden, dan variabel independen yang dimana ada manfaat, keamanan, kemudahan penggunaan masing-masing memiliki 20 responden, dan yang ketiga ada variabel intervening yaitu kepercayaan yang memiliki 20 responden. Dan terakhir ada variabel intervening di mana variabel keputusan yaitu variabel Y yang memiliki 20 responden. Baik, selanjutnya kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu dapat disimpulkan bahwa penting bagi bank syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia,
untuk memahami dan meningkatkan persepsi nasabah terhadap manfaat, keamanan, kemudahan penggunaan, serta membangun kepercayaan guna mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking. Cukup sekian pemaparan yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.